12. Kok adoh nemen kan? 7. Hah? Bener ora? 12. Kok 12 sama? Sampai pundi mau? Pundi, Kang? Mangkola 19. Tasi'ah Asyarah. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa li jami'il muallifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha, khususan li hadratus Syekh Nawawi Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi wa li jami'i man ajazana minal masyayikh wal ulama, khususan li hadratus Syekh Muhammad Akram Sofwan wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i hajatina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qalal musannifu rahimahullah. Wal maqalatu tasi'ata asyrata, utawi pangendikan kang kaping 19 iku auha paring wahyu sinten Gusti Allah ila ba'dil anbiya maring sebagian para nabi. Rupane ati'ni fima amartuka, ini wahyunya bunyinya ini. Ati'ni ta'at sira ing ingsun fima ing dalem perkara amartuka kang perintah sapa ingsun ing sira. Taatilah perintah-perintahku, kata Allah. Wala taksini lan aja duraka sira ing ingsun fima ing dalem perkara nasahtuka kang ngarepake bagus sapa ingsun ing sira. Nasahtuka kang ngarepake bagus sapa ingsun ing sira. Taatlah terhadap apa yang aku perintahkan kepadamu, dan jangan kamu bermaksiat kepadaku dalam kebaikan-kebaikan. Ai fima tegese ing dalem perkara dakwatuka kang ngajak sapa ingsun ing sira ilama, ngajak ilama maring perkara fihi kang iku tetep ing dalem ma as-shalahu utawi kebagusan. Jangan menolak ketika ajakan itu adalah kebaikan. Wa nahaituka lan nyegah sapa ingsun ing sira amma saking perkara fihi kang iku tetep ing dalem ma al fasadu utawi kerusakan. Dan
kalian harus menghindar dari perkara-perkara yang mengandung kerusakan. Itu nasihatnya Allah atau wahyunya Allah kepada para nabi. Jadi begini kan, para nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak mendapatkan wahyu sebanyak wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran ini adalah wahyu yang terbesar dalam sejarah agama samawi. Agama samawi dibagi menjadi 3, ada agama Yahudi, Nasara, dan agama Islam. Itu yang secara eksplisit diterangkan di dalam Al-Quran. Secara implisit yang tidak terlalu terang benderang di dalam Al-Quran adalah ada agama namanya agama Hanif. Agama Hanif ini adalah agama yang condong kepada satu Tuhan, ya, agama yang Tuhannya satu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman Nabi Nuh ini kan jauh dari zamannya Nabi Musa. Bahkan Nabi Nuh ini jauh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu nama agamanya adalah Hanif. Agamanya namanya apa? Hanif. Jadi tidak secara eksplisit diterangkan semua agamanya apa. Tetapi intinya sama, tauhid. Intinya apa? Tauhid. Nah, termasuk wahyu yang Allah berikan kepada para nabi, karena jumlahnya nabi itu banyak, tidak 25 orang, banyak, bahkan sekitar 300-an orang, yang diberikan kepada mereka, wahyu yang diberikan kepada mereka adalah ati'ni fima amartuka wala ta'sini fima nasohtuka. Taatlah terhadap apa yang aku perintahkan dan janganlah kalian durhaka terhadap kebaikan-kebaikan. Artinya perkara yang elek ditinggalkan, perkara yang baik dilakukan. Pertanyaannya adalah kenapa ya, nabi-nabi terdahulu itu tidak memiliki wahyu sebanyak wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa ratus ayat, ada berapa ribu huruf, ada 30 juz, ada sekian surat, ada sekian ribu ayat. Sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan menghadapi satu kaum, di mana kaum Nabi Muhammad ini lebih canggih ya, pemikiran-pemikirannya daripada kaum-kaum terdahulu. Dan istimewanya adalah wahyu yang diberikan Allah kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad, bahkan mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Rasul dan Nabi sebelum Nabi Muhammad, ini akan habis ketika nabinya wafat. Nabi Musa punya tongkat yang kemudian bisa berubah menjadi ular, itu hanya ketika dipegang oleh Nabi Musa.
selesai Nabi Musa, maka selesai. Tongkat itu sudah tidak pernah lagi berubah menjadi ular. Tetapi mukjizat Al-Quran ini tidak. Bahkan ketika Nabi Muhammad wafat, Al-Quran masih sakti. Al-Quran masih menunjukkan kesaktiannya. Bahkan Al-Quran bisa menjawab perkembangan zaman, baik dari sisi hukum, saintifik, keilmuan, kedokteran, pertanian, dan lain sebagainya. Nah, itu Mas yang berbeda dengan umat-umat Nabi terdahulu, bahwa umat-umat Nabi terdahulu itu tidak memiliki kemampuan berpikir seperti kemampuan berpikirnya umatnya Nabi Muhammad. Kalau kemampuan umatnya Nabi siapa? Yang bisa membuat baju besi itu siapa? Nabi siapa? Nabi Daud. Yang bisa membuat besi adalah Nabi Daud. Seandainya umatnya Nabi Daud alaihi salam memiliki kemampuan seperti orang-orang sekarang, dunia itu sudah maju sejak zaman Nabi Daud. Bayangkan, Nabi Daud itu adalah orang yang pertama kali bisa mengolah besi. Besi diolah menjadi baju. Berarti zaman sakmono seandainya kemudian ada orang yang kreatif, mungkin mobil Innova sudah ada sejak zaman itu. Betul enggak? Tank-tank sudah ada sejak zaman itu. Bener enggak? Kenapa kemudian baru abad ke-16, baru abad ke-17, baru abad ke-18 ada Maryam, kecuali Maryam Belina ya, ada Maryam dan lain sebagainya itu yang berbahan besi. Orang-orang bisa mengolah dengan sedemikian rupa. Artinya bahwa orang-orang terdahulu itu punya kemampuan, tetapi tidak seperti kemampuan orang sekarang. Mulakno Gusti Allah iku nyangoni Kanjeng Nabi Muhammad itu lebih komplit daripada Gusti Allah nyangoni umat-umat terdahulu. Nabi Musa tongkat, wes cukup nganggo tongkat, wong kalah. Nabi Muhammad ndak cukup pakai tongkat, karena manusianya lebih lebih logikanya lebih maju, sehingga kalau kemudian Al-Quran tidak bisa menjawab, maka Al-Quran dianggap ketinggalan. Kalau dianggap ketinggalan berarti tidak canggih Al-Quran, berarti Al-Quran itu buatan manusia, karena buatan manusia itu pasti ada expired, tapi Al-Quran tidak expired. Ini menunjukkan bahwa Allah nyangoni Kanjeng Nabi Muhammad itu dengan sangu yang sangat komplit, dan ini membuktikan bahwa umatnya Nabi Muhammad ini jauh memiliki kemampuan yang lebih baik dalam sisi berpikir daripada umat-umat terdahulu. Wal maqalatu utawi pangendikan al isruna kang kaping 20 iku kila dan ucapake ikmalul akli utawi sempurnane akal iku itba'u ridwanillah anut ridhone Gusti Allah wajtinabu sukhtihi lan ngedoi bendune Gusti Allah. Akal yang sempurna adalah akal yang mampu memahami, menerima, mengikuti. Jadi itba ini bukan hanya sekedar nerimo, bukan hanya sekedar ikut. Ikut itu kalau tidak nerima
ya karo melaku karo gemrenggeng. Paham rak sampean? Ana komandan perintah ayo melaku ngalor. Ana sing gelem melu tapi gemrenggeng. Berarti dia hanya ikut. Nah, ikut itu belum tentu ridho. Maka ikut yang dimaksud di sini adalah ikut yang penuh dengan keridhaan. Ikut yang penuh dengan ridho. Kan koyok sampean jek cilik kelas 6 SD dijak bapake Jumatan nang sof ngarep dhewe. Kira-kira sampean gemrenggeng apa gak? Sampean kan senengane kan nak Jumatan nang mburi dhewe. Kok dijak nang ngarep kan nang ngarep kumpul karo wong tua-tua, aku pengen kumpul karo cah cilik-cilik. Gemrenggeng itu karena ikut tidak dengan keridhaan. Maka akal yang sempurna adalah akal yang menerima ikut ridho, ya, ikut ridho terhadap ketentuan Allah dan menjauhkan segala yang Allah nanti marah. Gak gelem, Mas. Itu namanya akal yang sempurna. Aifa khilafu dzalika tegese maka utawi sulayane itsba. Aifa khilafu dzalika maka utawi sulayane itsba iku jununun edan. Kebalikannya, orang-orang yang tidak mau mengikuti atau orang-orang yang tidak ridho kepada Allah, orang-orang yang tidak mau menjauhi perbuatan yang akhirnya Allah marah, ini disebut dengan orang yang junun. Berarti awak dhewe iki cok junun, Kang. Ya, sebab kita itu kadang-kadang ridho, kadang-kadang ndak ridho. Ketika kita tidak ridho berarti kita dalam keadaan junun. Ketika kita ridho berarti kita dalam keadaan ikmalul akli, akal yang sempurna. Atau kalau dalam bahasanya Al-Quran adalah ulul albab, orang yang akalnya sempurna. Jadi kesempurnaan akal seseorang itu bukan dilihat dari seberapa banyak gelar yang dimiliki, apakah profesor ataukah doktor. Tetapi ulul albab, akal yang sempurna itu kalau kata Al-Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Masya Allah, itu ulul albab. Wal maqalatul hadiyata wal ishrun utawi pangandikan kang kaping 21 iku kila den ucapake la gharbata ora ana ngumbara iku maujud. La gharbata ora ana ngumbara iku maujud lil fadil kaduwene wong kang utama. Walawatona lan ora ana walawatona lan ora manggon omah lan ora ana manggon omah iku maujud lil jahil kaduwene wong kang bodho. Lil jahil kaduwene wong kang bodho. Ail muttasifu tegese utawi wong kang den sifati bil ilmi kelawan ilmu wal amali lan amal. Al-Fadil. Al-Fadil itu adalah orang yang utama. Kenapa utama? Karena dia memiliki ilmu dan mau mengamalkan ilmu. Orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmu itu disebut dengan Al-Fadil. Nah, orang yang memiliki derajat Al-Fadil iku kana ana sapa al-muttasif. Iku kana ana sapa al-muttasif iku mukarraman dan mulyaake. Iku mukarraman dan mulyaake muazzaman tur kang den gungake. Muazzaman tur kang den gungake indan nas ana sandinge menungsa.
Maka orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya ini, betul-betul dimuliakan oleh manusia. Fi ayyi baladin ing dalam dindine panggonan. Coklat meskipun ditaruh di tengah alas tetap akan didatangi, Kang. Tapi yang namanya kotoran meskipun ada di tengah keramaian pasti akan dijauhi. Sampeyan dadi apa ae, nak sampean duwe spesifikasi apik, ilmune apik, nang gunung sampean diparani wong. Ada ahli tafsir di mana? Gunung, parani wong. Tapi nak sampean ora iso apa-apa, masih sampean nang kota, ora ana sing pak marani, Kang. Itu loh maksudnya. Orang yang punya ilmu, yang mengamalkan ilmunya, dimanapun dia tidak akan pernah sendiri. La ghurbata lil fadil. Tidak akan pernah sendiri orang yang punya keutamaan. Tidak akan pernah sendiri. Nang dindi mesti kecium parani wong, mesti kecium parani wong. Wong sing duwe ilmu, orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya ini orang-orang yang istimewa. Sehingga meskipun dia dimanapun, Allah akan tetap sana. Itu ada kekasih saya di sana, tekani. Tapi wong bodoh, sing pak nekani sapa? Ai baladin kana tinemu sapa al muttasif. Fakana moko ana apa kullu baladin saben-saben negara indahu ana sandinge muttasif iku watonan dadi omah walau kana senajan ana sapa muttasif iku gharbiyan ngumbara wal jahil utawi wong bodho iku bi khilafi dzalik kelawan bedani mengkono al muttasif. Wong pinter iku nang dia diparani wong, Mas. Karena orang pinter, orang alim itu seperti halnya mutiara, seperti halnya emas. Sulitnya kayak apa akan dikeruk. Tapi nak tai ya ora sapa sing ngati ngeruk. Tai iku ya dipendem kuwi, ora malah dikeruk. Sing dikeruk iku apa? Emas. Kalau sampean jadi emas dimanapun, hatta sampean ndelik nang diae bakale tetep diluru menungso. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri miqdaril azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antos masuk angin.